Hai, video ini adalah tuntunan untuk latihan mandiri dan pengerjaan perinci dari soal-soal ujian terdahulu untuk materi pekan 1 dan 2 Statistika Ekonomi dan Bisnis, yaitu data dan peringkasan data. Saya Pribadi Setianto. Kita akan melakukan kaji ulang secara sangat singkat materi pekan 1 dan 2 tentang data dan peringkasan data. Inilah butir-butirnya. Yang pertama, pengertian statistika yang dari bahasa Inggris statistics. Ini mirip dengan matematika dari mathematics atau fisika dari physics. Statistika berarti metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta memberikan ciri dan menginterpretasikan serta menyimpulkan data numerik. Statistics dalam bahasa Inggris ini juga diterjemahkan menjadi statistik ketika ia bermakna sebagai data. Ya. Statistik pertanian berarti data tentang pertanian. Dalam bahasa Indonesia, ada kata statistik yang merupakan terjemahan dari statistik, yang berarti besaran yang dihitung dari data sampel. Selanjutnya, metode statistika dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif yang merupakan kegiatan mengolah, menyajikan, dan memberikan ciri serta menginterpretasikan data numerik. Sifatnya hanya mendeskripsikan fenomena yang ditampilkan oleh data. Pengelompokan kedua adalah statistika inference yang merupakan metode untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil sampel. Kita lanjutkan. Istilah berikutnya adalah statistik dan parameter. Mereka menyatakan besaran seperti rata-rata hitung, deviasi standar, atau koefisien korelasi yang bila dihitung dari data sampel maka dinamakan statistik, dan bila dihitung dari data populasi dinamakan parameter. Kedua besaran, statistik dan parameter, diberi notasi yang berbeda. Konvensinya, parameter diberi notasi dengan huruf Yunani, sedangkan statistik diberi simbol huruf Roman kapital. Berikutnya, apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan objek yang diamati, sekecil atau sesedikit apapun anggota objeknya. Sedangkan sampel adalah sebagian saja dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasinya yang besar. Berikutnya ada data, elemen, dan variabel. Data adalah fakta dan angka yang dikumpulkan, kemudian diringkas karena banyak untuk disajikan dan diinterpretasikan. Sedangkan elemen adalah entitas atau satuan yang dari dirinya diambil data. Entitas ini biasanya mengandung sejumlah variabel. Pada sensus penduduk misalnya, elemen itu adalah setiap orang yang merupakan penduduk negara itu. Setiap orang mengandung sejumlah variabel seperti umur, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan variabel adalah unsur dari elemen yang menjadi perhatian dalam pengumpulan data. Menggunakan contoh sensus tadi, orang mempunyai warna rambut, tinggi badan, atau pendidikan yang berbeda-beda. Namun dari ketiganya hanya pendidikan yang ditanyai dalam sensus, sehingga warna rambut dan tinggi badan tidak menjadi variabel pada sensus. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah untuk skala ukur dari data. Skala ukur dari data ada 4. Yang pertama, yang paling rendah adalah nominal. Data hanya mempunyai atribut yang tidak mempunyai gradasi atau urutan lebih tinggi atau lebih rendahnya. Kedua adalah ordinal. Sesuai dengan namanya, kategori ini mempunyai order atau urutan.
Atribut yang dimiliki bisa dibedakan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Namun, belum bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan atas nilai-nilainya. Biasanya digunakan untuk data persepsi atau preferensi. Data ketiga adalah interval, lebih tinggi daripada ordinal, dan selisih pada interval sudah bermakna. 50 derajat Celcius adalah 10 derajat Celcius lebih panas dibandingkan 40 derajat Celcius. Dan 10 derajat Celcius itu adalah sama untuk selisih antara 110 derajat dan 100 derajat Celcius. Keempat, yang tertinggi adalah rasio, karena dapat dibuat rasio yang bermakna, karena mempunyai nilai nol yang mutlak. 2000 tahun adalah 2 kali 1000 tahun. Ini berbeda dengan interval, di mana panas dari 100 derajat tidak dapat dinyatakan sebagai 2 kali lipat panasnya 50 derajat. Ini karena pada pengukuran temperatur tidak ada nilai nol yang mutlak. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis data. Ada 3 pembagian atau 3 cara pembagian. Yang pertama menurut waktu pengambilannya, yaitu data time series yang menunjukkan atau menampilkan nilai-nilai variabel dari waktu ke waktu, dan data cross-sectional yang merupakan hasil pengamatan pada satu waktu tertentu lintas tempat atau objek. Pembagian berikutnya menurut skala ukur yang dipakai, yaitu data kuantitatif yang berdasarkan skala interval dan rasio, dan data kualitatif yang berdasarkan skala ukur ordinal atau nominal. Pembagian lainnya adalah menurut pihak yang mengumpulkan datanya, sehingga data digolongkan menjadi primer bila pihak penggunanya sendiri yang mengumpulkannya, dan sekunder bila pengguna memanfaatkan data yang dikumpulkan pihak lain. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas peringkasan data. Yang pertama adalah dengan tabel dan charts. Untuk tabel dikenal adanya tabel distribusi frekuensi. Adapun frekuensinya bisa dinyatakan secara absolut dan atau relatif dan atau kumulatif. Hal penting dalam penyusunan distribusi frekuensi adalah bahwa data disajikan dalam pengelompokan atau kelas-kelas. Kemudian kelas sebaiknya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Mungkin pada kisaran 5 sampai dengan 20 kelas, tergantung banyaknya data. Selanjutnya bahwa kelas-kelas bersifat mutually eksklusif atau tidak beririsan. Kemudian kelas-kelas bersifat collectively exhaustive. Maksudnya kelas-kelas yang ada harus melingkupi seluruh kemungkinan nilai data yang ada. Tabel frekuensi dapat digunakan untuk variabel kuantitatif maupun kualitatif. Baik, sedangkan charts pada kuliah ini dibatasi hanya untuk yang paling sering digunakan. Mereka adalah pie chart, bar chart, histogram, polygon, kurva ogive, dan scatter diagram. Dua yang pertama yaitu pie chart dan bar chart adalah untuk visualisasi variabel kualitatif yang skala ukurnya nominal atau ordinal. Sedangkan scatter diagram adalah visualisasi grafis untuk data dengan dua variabel, yang keduanya merupakan variabel kuantitatif, yaitu data yang skala ukurnya adalah interval atau rasio. Selanjutnya ada tabel silang, yang merupakan sajian dalam bentuk tabel frekuensi untuk interaksi dua buah variabel sekaligus. Sebagai tabel, maka datanya harus dalam kelompok-kelompok. Jadi tabel ini dapat dimanfaatkan oleh variabel dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Sedangkan peringkasan data dengan ukuran atau besaran ada 3 kelompok.
Pertama adalah ukuran sentral yang berupa rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, rata-rata geometris, dan modus. Kedua adalah ukuran lokasi berupa median, kuartil, dan persentil. Dan yang ketiga adalah ukuran persebaran berupa jangkauan, jangkauan antar kuartil, deviasi rata-rata, deviasi standar, varians, dan koefisien variasi. Kita teruskan pada frame yang berikutnya. Berikut ini adalah formula untuk ukuran sentral termasuk ukuran lokasi dan ukuran-ukuran persebaran. Untuk ukuran sentral, kita memiliki rata-rata hitung yang simbolnya dibedakan antara untuk sampel dengan X bar dan untuk populasi dengan mu. Kemudian dikenal rata-rata tertimbang dengan setiap nilai X yang ada diberi bobot penimbang relatif important dari nilainya. Cara ini dipakai untuk penetapan indeks prestasi akademik misalnya. Kalau pada formula yang disajikan, penimbang dinyatakan dengan W. Selanjutnya ada rata-rata ukur atau rata-rata geometris yang merupakan akar pangkat N dari perkalian seluruh datanya. Aplikasi dari konsep rata-rata ukur adalah dalam penghitungan laju pertumbuhan yang berupa akar pangkat N dari rasio nilai-nilai yang ada di akhir dan awal observasi. Perhatikan bahwa atribut waktu pada formula tersebut menggunakan 0 untuk awal series data. Sekarang tentang ukuran lokasi. Yang pertama adalah median, yang nilainya ditentukan oleh posisinya yang demikian ini. Berikutnya ada kuartil, dengan nilai QK ditentukan secara demikian ini. Penalaran yang sama diaplikasikan pada persentil dengan formula yang demikian ini. Sehubungan dengan formula persentil, ada istilah yang biasa dipakai yaitu LP yang dimaksudkan sebagai lokasi dari persentil. Kita lanjutkan dengan frame berikutnya. Sekarang ukuran persebaran atau ukuran variabilitas. Ukuran yang paling sederhana adalah jangkauan atau range yang nilainya adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Kemudian ada jangkauan antar kuartil yang nilainya adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Selanjutnya ada deviasi rata-rata. Deviasi itu perlu dibuat harga mutlaknya agar pembilangnya tidak menjadi 0. Untuk menghindari penggunaan harga mutlak, dikembangkan formula deviasi standar dan varians. Deviasi standar ini tak lain adalah akar pangkat 2 dari varians. Untuk besaran ini ada pembedaan simbol dan formula antara besaran sampel atau statistik dan besaran populasi. Untuk sampel, formula deviasi standar dan variansnya adalah demikian ini. Sedangkan untuk populasi, formula deviasi standar dan variansnya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa pembagi untuk statistiknya itu adalah N-1. Dan ukuran persebaran terakhir adalah koefisien variasi yang merupakan ukuran persebaran relatif. Maksudnya relatif terhadap rata-ratanya. Sehingga untuk masing-masing hasil hitung sampel dan populasi, formulanya adalah menjadi demikian ini. Ya. Baik, sekarang kita akan mulai membahas soal-soal.